Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham. Saya di sini akan menjelaskan apa itu sistem endokrin pada manusia. Untuk kali ini materi saya yang saya dapatkan dari tugas kelas saya mendapatkan materi ini yaitu sistem endokrin pada manusia. Langsung ke slide. Di sini saya masih menjelaskan tentang kelenjar penghasil hormon. Di sini ada 3 sistem endokrin berkaitan dengan sistem saraf, mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua, sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Sistem endokrin bekerja melalui hormon, maka sistem saraf bekerja melalui neurotransmitter yang dihasilkan oleh ujung-ujung saraf. Struktur kelenjar. Struktur kelenjar ini ada 2 tipe, yaitu kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit, organ internal, atau lapisan traktus intestinal. Kelenjar endokrin melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Yang termasuk kelenjar endokrin adalah hipotalamus, hipofisis, anterior dan posteriorid, paraterior pulau dan Langerhans-anak, ginjal, korteks dan medula gonad atau ovarium dan testis, sel aput di lambung usus dan pankreas. Membedakan sistem saraf pusat dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduksi, memelihara lingkungan internal optimal, melakukan respon korektif dan adaptif ketika menjadi situasi darurat. Klasifikasi terbagi menjadi hormon larutan dalam lemak dan air. Dan di sebelah kiri adalah hormon yang larut dalam air, yaitu insulin, glukagon, hormon adrenokortikotropik atau disingkat dengan ACTH, dan gastrin atau poliopeptida dan katekolamin. Dan di sini ada disebut juga dengan dopamin atau neuroprin dan epinefrin. Untuk yang bagian sebelah kanan, hormon yang larut dalam lemak termasuk steroid, estrogen. Steroid itu ada beberapa, yaitu estrogen, prosteron, testosteron, dan glukokortikoid, aldosteron, dan tironin atau tiroksin. Karakteristik hormon sekresi diural, yaitu pola yang naik turun dalam periode 24 jam. Contoh, kortisol dalam kurung meningkatkan pada pagi hari dan turun pada malam hari. Sedangkan sekresi hormonal atau pulsatif dan siklik naik turun sepanjang waktu tertentu. Contoh, estrogen sekresi dan variabel dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Contoh, paratiroid. Yang di sini 9 regulasi pengaturan 2 kelenjar yang utama adalah hipotalamus dan hipofisis. Aktivitas hormon dikontrol oleh hipotalamus yang menghubungkan sistem persarafan dan endokrin, menginstruksi hormon releasing dan inhibiting. Sistem umpan balik peningkatan sekresi ACTH atau adrenokortikotropik hormon merangsang peningkatan kortisol dan korteks adrenal, menyebabkan penurunan pelepasan ACTH yang lebih baik. Struktur yang berfungsi hipotalamus. Hipotalamus terletak di batang otak. Dia cephalon atau hipotalamus sebagai bagian sistem endokrin, mengontrol sintesa dan sekresi hormon-hormon hipofise. Hormon-hormon hipotalamus antara lain. 1. Di sini saya merangkum singkat-singkatan untuk untuk berguna. Jadi saya akan banyak singkatan di sini. Ada 1 ACRH, adrenocortico-releasing hormone atau ACIH. Di sini satu lagi ada yang RCIH itu adrenocortico inhibiting hormone.
Yang kedua, TRH, thyroid releasing hormone. Nah, satunya lagi adalah TIH, thyroid inhibiting hormone. Yang ketiga adalah GnRH, gonadotropin releasing hormone. Yang satu lagi GNIH, gonadotropin inhibiting hormone. Di sini di bawahnya lagi saya masih mencantumkan singkatan-singkatan yang untuk bisa berguna. Ketika ada soal di sini saya mencantumkan adalah PTRH, parathyroid releasing hormone, dan juga PTIH, parathyroid inhibiting hormone. PRH, prolactin releasing hormone, dan PIH, prolactin inhibiting hormone. GRH, growth releasing hormone, GIH, growth inhibiting hormone. MRH, melanosing releasing hormone. MIH, dan ini terakhir adalah melanosing inhibiting hormone. Struktur yang fungsi kelenjar tiroid terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah kartigoid krikoid, di samping kiri dan kanan trakea. Berat pada orang dewasa adalah 18 gram. Ada dua lobus kanan dan kiri dipisahkan oleh isthmus. Masing-masing lobus ketebalannya ada 2 cm, lebarnya 2,5 cm, dan panjang 4 cm. Terdapat folikel dan parafolikuler yang mendapat sirkulasi darah dari arteri tiroid superior dan inferior. Dipersarafi oleh saraf adrenergik dan cholinergic. Hipofise terletak di sela trusika, melengkungkan ospinodalis, basis krani, berbentuk oval dan diameter kira-kira 1 cm, dibagi menjadi lobus anterior dan posterior. Hipofise dijuluki Master of the Gland karena mampu hipofise dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu T3, thyroid eidothyronin 2, dan T4, tetrahydrotronin 3. Dan satu lagi ini tirtokalsitonin, bahan-bahan untuk membentukkan hormon dalam yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Fungsi hormon tiroid mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan tetis, saraf, dan tulang, mempertahankan sekresi GH, dan gonadotropin menambah kekuatan kontraksi otot dan irama jantung, merangsang pembentukan sel darah merah, mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan. Sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan O2 akibat metabolisme antagonis insulin. Dan itu adalah slide terakhir dari saya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk video kali ini. Bila ada materi kurang mungkin bisa komentar di kolom komentar ya. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Mohon saya masih pemula. Oke, mungkin ini saja presentasi saya. Untuk semoga ilmu yang saya tulis di sini bermanfaat untuk yang menonton. Oke, ketemu lagi next video. Dah.